Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refaira Kaila Zafira dengan NIM 55532300037 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Bandung berdasarkan growth pool teori, spread effect, dan backwash effect. Ada 5 bagian dari pembahasan analisis kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Kota Bandung mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang signifikan dalam satu dekade terakhir dan berperan sebagai pusat pertumbuhan atau growth pole di Jawa Barat. Sektor unggulan seperti industri kreatif, teknologi, dan pendidikan menjadikan Bandung magnet pembangunan regional. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Bandung sebagai growth pole memberi efek penyebaran dan penghisapan terhadap wilayah sekitarnya seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren sosial ekonomi Kota Bandung, menerapkan teori pertumbuhan wilayah, dan mengevaluasi dampaknya terhadap daerah sekitar, dengan fokus pada indikator PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan ruang lingkupnya. Pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada growth pole teori. Pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di satu wilayah inti. Bandung sebagai growth pole didukung sektor kreatif, pendidikan, dan teknologi. Dampaknya yaitu meningkatkan investasi dan inovasi secara regional. Selanjutnya ada spread effect, definisinya yaitu dampak positif pertumbuhan pusat ke wilayah sekitar. Contohnya yaitu Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut yang mengalami pertumbuhan. Dampaknya yaitu peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan IPM. Ada backlash effect, definisinya yaitu efek negatif pertumbuhan terpusat. Contohnya adalah migrasi besar-besaran ke Bandung, yaitu adanya tekanan pada infrastruktur. Resikonya adalah brain drain, kemacetan, polusi, serta kenaikan harga tanah. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Coago pada tahun 2022, pertumbuhan di kota besar memicu ketimpangan regional. Yang kedua oleh Rahmadi tahun 2020, spread effect dominan di wilayah Bodetabek tapi backwash tetap terjadi. Yang ketiga ada dari Wijaya et al. Tahun 2020, infrastruktur, SDM, dan stabilitas politik merupakan kunci pembangunan regional. Hipotesis penelitiannya, yaitu Bandung sebagai growth pole dengan indikator ekonomi unggul, terjadi spread effect ke wilayah sekitar, terdapat backlash effect yaitu ketimpangan dan penarikan SDM, dan dibutuhkan kebijakan regional untuk mengelola kedua efek tersebut secara seimbang. Selanjutnya adalah metodologi. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi regional yang bertujuan untuk menganalisis peran Bandung sebagai pusat pertumbuhan dan dampaknya ke wilayah sekitar. Lokasi penelitiannya yaitu di Kota Bandung dan wilayah penyangganya ada Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut. Periodenya tahun 2015 sampai 2024 dengan jenis data time series. Jenis datanya adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan publikasi resmi seperti Bandung dalam angka, Jabar dalam angka, dan lain-lain. Data utama yang digunakan yaitu ada PDRB, TPT, IPM, kemiskinan, dan jumlah penduduk. Teknik pengumpulan datanya yaitu penelusuran data dari situs BPS, publikasi statistik resmi, dan tidak menggunakan survei lapangan. Teknik analisis datanya untuk analisis growth pole ada analisis location quotient atau LQ, analisis shift share analysis atau SSA, dan analisis tipologi klasen. Yang kedua, untuk analisis spread effect, yaitu membandingkan pertumbuhan PDRB dan IPM wilayah sekitar, serta melihat tren migrasi masuk dan pemerataan infrastruktur. Yang ketiga, yaitu analisis backwash effect, yaitu menggunakan rasio Williamson untuk ketimpangan, penurunan kontribusi sektor di daerah sekitar, dan pola urbanisasi dan migrasi tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama ada analisis growth pole teori melalui location quotient atau LQ. Berdasarkan hasil analisis LQ di atas, maka sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor E dan sektor sampai sektor RSTU. Sektor yang memberikan kontribusi ke dalam PDRB paling tinggi yaitu sektor J atau sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini memiliki tren yang terus meningkat selama 10 tahun. Yang kedua, melalui shift share analysis atau SSA. Pada kuadran 1 dan kuadran 2 tidak terdapat sektor, pada kuadran 3 terdapat 3 sektor
yang mengalami pertumbuhan lambat dengan daya saing yang kurang baik, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Pada kuadran 4 terdapat 14 sektor yang mengalami pertumbuhan cepat tetapi daya saing yang lambat, yaitu sektor D sampai sektor RSTU. Selanjutnya, analisis tipologi klasen. Setelah dilakukan analisis tipologi klasen selama tahun 2015 sampai 2024 di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan yaitu terdapat 4 sektor yang berada pada kuadran 3 dan 4 selama tahun 2015 sampai 2024, yaitu sektor A sampai D. Lalu selanjutnya terdapat satu sektor yang konsisten berada pada kuadran 2 selama tahun 2015 sampai 2024, yaitu sektor E. Terdapat satu sektor yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 selama tahun 2015 sampai 2024, yaitu sektor F. Dan terdapat 10 sektor yang berada pada kuadran 1 dan 2 selama tahun 2015 sampai 2024, yaitu sektor G sampai sektor RSTU. Lalu selanjutnya terdapat satu sektor yang berada pada kuadran 2, 3, dan 4 selama tahun 2015 sampai 2024, yaitu sektor L atau real estate. Analisis spread effect. Terlihat bahwa wilayah sekitar mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mendekati Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan adanya spread effect dalam hal pembangunan ekonomi. Kenaikan IPM di kabupaten sekitar mendekati tingkat IPM Kota Bandung. Ini menunjukkan efek penyebaran pembangunan sosial melalui akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kota Bandung sebagai growth pole berhasil menciptakan spread effect ke wilayah sekitarnya yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang turut meningkat di wilayah sekitar, IPM yang tumbuh lebih cepat di daerah penyangga, meningkatnya migrasi masuk sebagai indikator daya tarik sosial ekonomi, serta pemerataan infrastruktur sebagai pendorong penyebaran manfaat pembangunan. Yang terakhir yaitu analisis backlash effect, ketimpangan PDRB antar wilayah melalui rasio Williamson. Grafik ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat, terjadi intensifikasi backlash effect dari pertumbuhan terpusat di Kota Bandung terhadap daerah sekitarnya. Peningkatan rasio ini merupakan indikasi kuat terjadinya backlash effect di mana konsentrasi ekonomi di Kota Bandung justru menyedot potensi ekonomi dari daerah sekitar. Selanjutnya, penurunan kontribusi sektor tertentu di daerah sekitar. Perpindahan pusat aktivitas ekonomi ke Kota Bandung mengindikasikan terjadinya penarikan sumber daya produktif dari wilayah sekitar, memperkuat fenomena backlash effect dalam bentuk deindustrialisasi relatif dan konsentrasi jasa di kota inti. Lalu penurunan kontribusi sektor tertentu di daerah sekitar. Arus migrasi ini menjadi cerminan kuat backlash effect karena Kota Bandung bertindak sebagai magnet urbanisasi yang menyedot sumber daya manusia dari wilayah sekitarnya. Akibatnya, daerah sekitar menghadapi tantangan dalam mempertahankan produktivitas lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Kota Bandung berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau growth pole di Jawa Barat dengan sektor unggulan di bidang jasa, perdagangan, pendidikan, dan teknologi. Pertumbuhan ini menciptakan spread effect ke wilayah sekitar seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut dalam bentuk peningkatan IPM, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Namun, juga terjadi backlash effect berupa ketimpangan PDRB, penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitar, dan tekanan urbanisasi. Sektor-sektor seperti pertanian dan industri, pengolahan melemah di daerah penyangga, menunjukkan ketidakseimbangan pertumbuhan regional. Sarannya yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi seperti LRT untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Yang kedua, desentralisasi layanan publik dan ekonomi agar tidak terpusat di Kota Bandung. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal di daerah sekitar melalui dukungan UMKM dan pelatihan kerja. Dan yang terakhir, kebijakan regional terpadu untuk mengurangi backlash effect dan memperkuat pemerataan pembangunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.